Gila, cuma 3 bulan lebih dikit 1 juta orang yang mati. There had been killings of Tutsis in different parts of Rwanda. Perbedaan agama, konflik antar etnis, perbedaan pandangan politik, tiga-tiganya nih ada di Indonesia. Waduh, tiap gue bahas masalah di suatu negara, terutama tentang diskriminasi, intoleransi, itu suka banyak banget komen yang masuk yang ngomong hanya di Indonesia, kaum minoritas tetap diakomodir dengan baik. Kalau yang begini nih gue suka bingung. Ini datanya dari mana ya dia bisa nyimpulin kayak gitu ya? Ya udah biar jelas nih sebenarnya gimana sih keadaan toleransi di Indonesia tuh. Sama sekalian kita belajar nih biar tahu bahayanya intoleransi. Ayo kita bahas juga negara-negara yang udah pecah, terpuruk atau sempat terpuruk karena intoleransi di Learning by Googling. Gue yakin semua di sini juga udah tahu kalau ada beberapa negara yang akhirnya terpecah atau terpuruk karena intoleransi. Kita mulai dari yang pertama. Banyak yang mengaitkan runtuhnya Yugoslavia dengan kematian presiden mereka, Josip Broz Tito pada tahun 1980. Kok jadi dikaitin ke dia? Karena pada masa pemerintahan Josip Broz Tito ini dari tahun 1953 sampai 1980, Yugoslavia ini dianggap mencapai puncak kejayaannya. Setelah beliau meninggal baru muncul nih masalah-masalah sosial yang sebenarnya udah ada dari dulu, tapi bisa diredam oleh kepemimpinan Josip Broz Tito ini. Emang ya kalau pemimpin besar tuh karismanya nggak bisa dibohongin. Jugoslavia danas tako vezana. Tapi sejak Josip Broz Tito meninggal dan nggak ada figur pengganti yang ideal, akhirnya isu-isu lama yang dulu bisa diredam tuh muncul lagi. Salah satunya adalah isu perbedaan agama dan bahasa. Jadi Yugoslavia ini kan terbentuk dari 6 negara bagian dan 2 daerah otonomi khusus. Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Makedonia, terus daerah otonomi khususnya tuh ada Kosovo sama Vojvodina. Ini baru denger gue Vojvodina nih. Nah dari daerah-daerah itu pasti ada etnisnya masing-masing dong. Udah beda etnis, beda bahasa, beda agama juga. Sebenarnya abis Josip Broz Tito meninggal, Yugoslavia ini sempat bikin sistem kepemimpinan kolektif yang diisi oleh perwakilan berbagai etnis. Bagus dong! Tapi ternyata praktek pengambilan keputusannya ini selalu berbenturan sama kepentingan masing-masing etnis, masing-masing daerah. Jadi akhirnya sistem ini bukan menyatukan, malah mempercepat perpecahan. Perpecahannya diakselerasi akhirnya. Susah sih ya. Akhirnya di tahun 1987 terjadi krisis ekonomi dan krisis politik di Yugoslavia. Dan sebagian besar penyebab krisis ini adalah konflik antar etnis. Dan dengan tidak adanya pemimpin yang berpengaruh yang bisa menyatukan semua etnis di sana, akhirnya ya muncul tuh gerakan-gerakan separatis. Keadaan makin runyam karena abis itu Serbia melakukan penentangan terhadap daerah-daerah lain di Yugoslavia. Kok gitu? Soalnya selama ini Serbia ngerasa hak-haknya itu banyak berkurang sejak bergabung ke Yugoslavia. Akhirnya Serbia secara sepihak ngangkat Slobodan Milosevic sebagai pemimpin. Abis itu menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnis di Yugoslavia. Ribut lagi. There was never policy of this country and my policy to expel any citizen of Yugoslavia from any part of this country. Akhirnya pada tahun 1991, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak. Di Kroasia dan Slovenia sempat terjadi perang gara-gara ini, tapi ya cuma bentar doang. Abis itu ya udah, daerah-daerah ini pada jadi negara masing-masing, kecuali Vojvodina. Dia jadi salah satu provinsi di Serbia. Sampai akhirnya tanggal 4 Februari 2003, Yugoslavia ini dibentuk ulang jadi negara Serbia Montenegro. Dan sekarang udah kepecah juga tuh jadi masing-masing, Serbia sendiri, Montenegro sendiri. Dan Yugoslavia ya udah hilang. Mungkin banyak yang bingung nih ya, kayak, lah, Spanyol sempat hancur juga. Oke, kita bahas dikit. Jadi, antara tahun 1936 sampai 1939 itu sempat terjadi perang saudara di Spanyol. Alasannya karena banyak orang yang menuntut berdirinya Republik Liberal. Keinginan rakyat ini sebenarnya udah mulai disuarakan sejak tahun 1931. Waktu itu rakyat minta sistem monarki dihapus. Akhirnya diproklamasikanlah Republik kedua ini. Tapi bukannya jadi Republik Liberal, malah jadi Republik Konstitusional. Ya terus, akhirnya tetap adalah orang-orang yang menuntut reformasi liberal. Singkat cerita, di tahun 1936, Jenderal Francisco Franco ini memimpin revolusi di Maroko, salah satu jajahannya Spanyol. Peristiwa ini membuat Spanyol terbagi menjadi dua, ada kelompok nasionalis, ada kelompok loyalis atau kelompok republikan ini. Ya udah kebagi dua gini ya, repot lah. Tahun 1937, Franco mempersatukan pasukan nasionalis di bawah komando Partai Fasis Spanyol. Ini kelihatan beda ideologinya ya.
Kalau yang kelompok Republikan tadi kan lebih ke komunis, makanya bantuan persenjataannya pun dari Uni Soviet. Kalau pihak nasionalis ini dapat bantuan persenjataannya dari Jerman dan Italia, dari negara fasis juga pastinya. Dan menurut sejarawan Felipe Ribeiro de Meneses, yang dijual Franco waktu itu tuh emang narasi menyelamatkan negara dari komunis. Francisco Franco states that his government will not join the German-Italian-Japanese alliance against communism. But he says that he will extirpate communism in Spain. Akhir tahun 1938, Francisco Franco ini melakukan serangan besar-besaran ke Catalonia. Sampai akhirnya di Januari 1939 berhasil ngerebut ibu kotanya, Barcelona. Abis itu negara-negara netral kayak Inggris dan Perancis pun mengakui keberadaan negara Spanyol versi nasionalis ini. Ya udah, abis itu mulai masuk nih dukungan dari mana-mana. Sampai akhirnya tanggal 28 Maret 1939, pasukan nasionalis ini menggelar parade kemenangan di kota Madrid. Menang El Clasico ini ceritanya. And is General Franco happy? Selama 3 tahun perang ini diperkirakan ada 1 juta orang yang terbunuh. Dan kebanyakan korbannya ini karena pembunuhan massal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak Republikan banyak dibantai orang-orang gereja, dari nasionalis juga nggak mau kalah. Disamperin tuh satu-satu pendukung Republikan ke rumahnya. Kalau mereka nggak suka ya dibunuh. Kayaknya zaman itu bunuh orang gampang banget ya. Sayangnya setelah menang, nasionalisme yang dibawa-bawa Franco ini pelan-pelan berubah jadi kediktatoran dan menghilangkan keberagaman di sana. Menghilangkan tradisi, melarang penggunaan bahasa selain bahasa Spanyol, mengekang kebebasan, sampai melenyapkan partai politik yang dianggap berseberangan. Dan kondisi ini berlangsung selama 36 tahun. Di Rwanda juga sempat terjadi genosida di tahun 1994, dan ini disebabkan oleh konflik antar etnis. Semuanya berawal dari rencana Presiden Rwanda waktu itu, Juvenal Habyarimana, untuk melakukan penyatuan etnis di Rwanda. Maksudnya? Jadi kita emang harus tahu dulu nih, pembagian etnis di Rwanda. 85% penduduk Rwanda berasal dari etnis Hutu, 14% dari etnis Tutsi, dan 1% ini sisanya dari etnis Twa. Nah, pada waktu itu Presiden Habyarimana yang berasal dari etnis Hutu, etnis mayoritasnya, dia ini berencana membagi kekuasaan dengan etnis-etnis lain di Rwanda. Misalnya kalau presidennya dari etnis Hutu, berarti menteri-menterinya dari etnis Tutsi, dari etnis Twa. Ya, mencoba adil sih sebenarnya. Tapi ternyata niat presiden ini ditentang sama kelompok militan yang pengen pemerintahan tetap dipegang oleh satu suku. Endingnya Presiden Habyarimana di pesawat ditembak mati oleh nggak tahu siapa, dan abis itu ya udah heboh. Kejadian penembakan presiden ini akhirnya dijadikan dalih oleh kelompok-kelompok ekstremis Hutu untuk melakukan pembersihan etnis Tutsi. Digaungkan dah itu gerakan anti Tutsi sampai akhirnya terjadi pembantaian. Antar tetangga saling bunuh, terus ada beberapa suami yang sampai harus ngebunuh istrinya yang dari etnis Tutsi. Karena kalau mereka nolak, mereka diancam bakal dibunuh sama kelompok militan. Diperkirakan hampir 1 juta orang tewas dibantai dalam 100 hari. Dan kebanyakan korbannya berasal dari etnis Tutsi. Gila, cuma 3 bulan lebih dikit, 1 juta orang yang mati. Some of us had been refugees since 1959. And over the years, in early 60s, in 70s, there had been killings of Tutsis in different parts of Rwanda. Hebatnya, abis pembantaian ini, Rwanda berhasil bangkit dari keterpurukan. Bersama Presiden Paul Kagame yang berasal dari etnis Tutsi, Rwanda berubah jadi salah satu negara teraman di Afrika. Dan yang paling penting, nggak ada lagi konflik antar etnis, semua membaur jadi satu. Keren ya, Paul Kagame. Dari beberapa negara tadi, kita bisa lihat kalau perpecahan di sana itu terjadi karena 3 hal. Perbedaan agama, konflik antar etnis, sama perbedaan pandangan politik. Dan tiga-tiganya nih ada di Indonesia. Waduh, terus jadinya sebenarnya gimana sih keadaan toleransi di Indonesia nih? Apakah gawat, apa aman-aman aja? Ayo kita lihat survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM. Nah, kemarin PPIM baru ngerilis hasil survei lagi nih. Surveinya baru dirilis tanggal 8 Maret 2021. Woi, masih anget nih jadi nih. Bedanya di survei kali ini yang jadi responden ini nggak cuma Islam doang, tapi juga ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pokoknya lengkap, semuanya ada. Dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang dibagi secara proporsional. Jadi pembagiannya rata nih, nggak akan berat sebelah. Hasilnya sekitar 69,83% mahasiswa di Indonesia memiliki sikap toleransi antar beragama yang tinggi. Berarti sisanya yang rendah sekitar 30-an% ya. Yang jadi concern gue sebagai seorang muslim adalah level toleransi Islam ini berada di level sangat rendah.
Jauh banget nih sama yang lainnya nih yang berada di level sangat tinggi. Dan kalau kita lihat menurut jenis perguruan tingginya, perguruan tinggi agama ini berada di level sangat rendah. Beda banget nih sama jenis perguruan tinggi yang lain. Nah pasti nanti ada aja nih yang komen, ya karena kita mayoritas lebih susah ngontrolnya. Ya terserah sih kan opini orang beda-beda ya. Tapi kalau gue pribadi sih kalau emang udah jelas data dan faktanya gini nih, mending kita nerima dan memperbaiki diri dibanding harus denial dan terus-terusan ngebela diri. Kalau gua. Terus di survei ini juga nunjukin kalau makin tinggi interaksi lintas agama dan lintas etnisnya, makin tinggi juga toleransi orang tersebut. Berarti bener nih ya peribahasa tak kenal maka tak sayang. Terus yang bikin toleransi makin rendah salah satunya adalah intens membaca artikel keagamaan online. Ini bukan gue yang ngomong ya, ini survei PPIM UIN yang ngomong. Kalau lu mau lihat hasil lengkapnya, hasil survei lengkapnya nanti gue taruh linknya di description. Lu lihat aja di situ ya. Itu kan cuma survei, yang contoh kasus dong. Nah, lu bisa langsung googling kasus intoleransi di Indonesia. Di atas lu bakal nemu artikel Tirto yang bilang intoleransi makin bersemi di saat pandemi. Di situ bakal dikasih tahu tuh kasus-kasus intoleran yang terjadi selama pandemi. Data dan penelitiannya juga lengkap di situ dijelasin. Dan gue rasa ini semua udah cukup buat membantah argumen hanya di Indonesia kaum minoritas tetap diakomodir dengan baik. Ya soalnya ini based on data, nggak cuma katanya. Survei PPIM tadi kan juga menyebut kalau internet punya andil paling besar dalam menyebar paham intoleransi. Gara-gara ini gue jadi inget surveinya Microsoft kemarin yang bilang kalau level sopan santun netizen Indonesia itu berada di level paling bawah di Asia Tenggara. Mantep gak tuh kita? Juru kunci. Di situ juga disebut kalau faktor utama penyebab ketidaksopanan ini adalah hoax. Orang kita kan gampang nyebar hoax ya. Dapat info langsung share, dapat info langsung share. Dari pihak sana nggak terima, ngasih ujaran kebencian, dibalas ujaran kebencian. Wow, akhirnya adu mulut tanpa disertai data. Kan debat yang bagus tuh ketika kita adu data. Ini bukannya adu data, malah adu domba. Ya ini miris sih, padahal kan kita dari kecil udah diajarin tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau lu ngerasa di lingkungan lu nggak ada kasus intoleransi ya bagus, berarti semoga bisa terus dijaga kayak gitu. Tapi ternyata kalau di lingkungannya masih ada kasus-kasus intoleransi kali ya semoga bisa diperbaiki dan jauh lebih solid ke depannya. Amin. Jadi ya udah ayo kita sama-sama hidupin lagi semboyan itu nih. Kita harus sadar kalau walaupun kita berbeda, kita tetap bersama. Anjir, keren sih. Dengan kita solid, saling percaya satu sama lain, saling percaya antar suku, antar agama, akhirnya ya kita nggak akan mudah diadu domba. Dan harusnya sih dengan kita tidak mudah diadu domba dan dengan makin solidnya kita bisa jadi bangsa yang jauh lebih maju dari sekarang. Amin. Ya udah sekian learning by googling kali ini tentang negara-negara yang hancur karena intoleransi. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin ada yang nggak gue masukin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.